Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Okay, today we meet again in our English lesson for grade 12. Apa kabar anak-anak? Baiklah, hari ini kita ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12. Okay, still about writing a report. Here we will discuss about one of the language features of writing a report, that is using of passive voice. Oke, masih tentang penulisan laporan sederhana. Di sini kita akan membahas tentang salah satu penggunaan ciri-ciri kebahasaan yang dipakai dalam penulisan laporan sederhana, yaitu penggunaan kalimat pasif. Okay, firstly we will know about the definition of passive voice. Kita mau tahu dulu apa itu pengertian passive voice. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu active voice, okay? Active voice is verbs are written with the subject performing the process. Jadi maksudnya kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Passive voice, verb are written with the subject reserving the action expressed by the verb. Sementara kalimat pasif adalah subjek justru dikenai sebuah pekerjaan. Okay, the formula of passive voice. Rumus dari passive voice adalah subject plus to be plus verb 3 plus object. Jadi yang harus kalian tahu di sini adalah kalimat passive voice itu harus ada to be dan harus di depannya setelah to be itu kata kerja ketiga. Kalau yang lalu kita belajar tentang past tense itu memakai kata kerja kedua. Kalau di dalam kalimat passive voice itu kita memakai kata kerja bentuk ketiga ya. Tetapi sebelum kata kerja bentuk ketiga itu harus ada to be. Misalnya to be is. Di depannya tulisannya misalnya kata kerja bentuk ketiga dari speak, spoke, spoken. Jadi is spoken. Is spoken itu adalah bentuk dari kalimat pasif. Kemudian yang lain misalnya are written. Atau yang lain lagi misalnya is eaten. Jadi setelah to be harus kata kerja ketiga, itulah bentuk dari kalimat passive voice. The example here you can see, I eat a cake. It is a active sentence. In the passive voice, it will be changed by a cake is eaten by me. Coba lihat contoh di sini. Ada I eat a cake, itu adalah kalimat aktif. Saya makan sepotong kue. Berubah menjadi kalimat pasif, a cake is eaten by me. Kue itu dimakan oleh saya. Sepotong kue dimakan oleh saya. Coba lihat di situ. I berubah dari subjek berubah menjadi objek, itu berubah menjadi me. Kemudian eat itu berubah menjadi eaten. Kata kerja bentuk pertama berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kemudian a cake-nya dalam kalimat aktif sebagai objek berubah menjadi dalam kalimat pasif berubah menjadi a cake-nya itu sebagai subjek. Itu kalau kita lihat tensesnya dari bentuk present tense. Okay, next. Coba kita lihat contohnya lagi. I ate a cake. Itu adalah kalimat aktif dalam bentuk past tense. Kata kerjanya itu bentuk kedua ya. Oke. And then a cake was eaten by me. Jadi di sini dalam kalimat pasifnya yang tadinya kalau kalimat present tadi is eaten, kalau kalimat past tense itu menjadi was eaten. Jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah setelah to be itu kata kerja ketiga. Itulah yang
menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat pasif. Ingat ya, setelah to be selalu ada kata kerja bentuk ketiga. Itu adalah bentuk kalimat pasif. Oke, ini udah saya jelaskan tadi. Jadi I pada kalimat aktif berubah menjadi me dalam kalimat pasif. Kemudian a cake dalam kalimat aktif tetap menjadi a cake, dia berubah menjadi sebagai subjek. Kalau dalam kalimat aktif sebagai objek, berubah menjadi posisinya sebagai subjek dalam kalimat pasif. Kemudian tambahkan to be setelah a cake. Kemudian eat dalam kalimat aktif, makan, menjadi eaten dalam kalimat pasif bentuk ketiga. Oke. Jadi jangan lupa selalu ada to be, selalu ada bentuk kata kerja ketiga. Itu adalah bentuk dari kalimat pasif. Oke, contoh yang lain kalian bisa lihat di sini. She delivers the letter berubah menjadi kalimat pasif. The letters are delivered. Coba lihat, are delivered. Ada to be, ada kata kerja ketiga. Itu bukan kata kerja kedua ya, deliver, tapi are delivered bentuk kata kerja ketiga. Kemudian she delivered the letters, itu dalam bentuk past tense, menjadi were delivered. Ada to be, ada kata kerja ketiga. Oke, kemudian ada yang contohnya dalam bentuk future. She will deliver the letters. The letters will be delivered. Kalau ada yang kalimatnya pakai will, maka berubah menjadi will be delivered. Dikirim artinya. Kalau yang ada modal will ya. Kemudian kalau yang present continuous is delivering menjadi are being delivered, yang sedang dikirim. Jadi ada to be, ada kata kerja bentuk ketiga. Being itu menunjukkan kalau dia adalah present continuous, are being delivered. Kemudian was delivering menjadi were being delivered. Karena dia dalam bentuk past continuous, maka was di sini berubah menjadi were karena lettersnya dalam bentuk jamak, jadi were being delivered. Ada to be, ada kata kerja ketiga. Kemudian is going to deliver, are going to be delivered. Itu juga karena dia pakai is going, maka menjadi are going. Kemudian dia tambah to be delivered. Kalau kalimat aktifnya to deliver, maka kalimat pasifnya to be delivered. Kemudian yang kalimat present perfect has delivered menjadi have been delivered. Jadi selalu memakai to be. Ada been. Tidak selalu to be itu is, are, am. Jadi kalau yang pakai tadi, kalau yang dia past tense maka akan berubah menjadi was atau were. Kalau yang future setelah will itu pakai kata-kata be itu adalah to be. Kalau yang continuous itu to be-nya itu being. Kalau yang pakai is going menjadi are going, to be-nya itu ya tulisan to be delivered. Kemudian kalau yang dalam bentuk present perfect menjadi kalau di kalimat aktif hanya have saja. Kalau dalam kalimat pasif tambahkan been, have been. Been itu sebagai to be. Jadi kalau yang pakai modal, coba lihat contoh yang paling bawah. She must deliver the letters. Itu kalimat aktif. Maka kalimat pasifnya the letters must be delivered. Jadi setelah must, setelah modal, tambahkan be. Be itu adalah to be ya, must be delivered. Okay, we will see the example in our writing report. Kita akan lihat contoh dalam penulisan sederhana yang sudah kita buat. Jadi kita mau mencari di sini yang mana yang kalimat pasif. Oke, pada contoh yang saya berikan ke kalian pada pertemuan yang pertama itu tentang traffic jam on weekend on roads ya, penulisan sederhana yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Sekarang di sini kita mau cari yang mana yang kalimat pasif. Yang pertama di paragraf pertama itu ada workout. Workout itu adalah kalimat pasif. Ada to be, ada kata kerja ketiga. Kemudian kalimat selanjutnya ada was fixed.
ada to be, ada kata kerja ketiga. Kemudian ada could be seen. Ada could be, dia ada could itu sebagai modal, kemudian tambahkan be itu adalah to be. Kemudian seen itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi selalu ada to be, ada kata kerja bentuk ketiga menjadi could be seen. Kemudian was seen, ada to be, ada kata kerja ketiga. Kemudian was called, ada to be, was, dan ada kata kerja ketiga called. Kemudian was taken, ada was sebagai to be dan taken kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ada was picked, ada was sebagai to be dan picked adalah sebagai kata kerja bentuk ketiga. Jadi intinya ada to be dan ada kata kerja bentuk ketiga itu adalah bentuk dari kalimat passive voice. Berbeda dengan minggu yang lalu, itu yang memakai past tense itu harus kata kerja bentuk ketiga, bentuk kedua. Misalnya was seen itu bukan bentuk kata kerja kedua. Bentuk kata kerja keduanya apa? Saw ya. Si saw seen. Seen itu bentuk kata kerja ketiga. Kalau kalian lihat saw itu berarti dalam bentuk past tense. Atau was taken. Kalau bentuk kata kerja keduanya itu took, bukan taken. Jadi kalau ada to be, ada taken, maka kalimat pasif. Tapi kalau took saja berarti itu adalah kalimat past tense. Okay? I think you understand, okay? Okay, thank you for your attention and always keep you healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.